Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Temu Riyadi, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, nomor UKG 201900824545 LPTK Universitas Lampung. Pada hari ini Bapak dan Ibu, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan membuat praktek pembelajaran. Bapak dan Ibu, berikut video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya, baik? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, kita akan melaksanakan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu berkaitan dengan apa? Elektrolit dan non elektrolit. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga tidak ada halangan suatu apapun. Silakan ketua kelas Fadil untuk dapat memimpin. Semua siap? Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak sekalian, coba Bapak mau sebelum kita mulai juga Bapak mau cek seragam kalian. Coba semuanya berdiri. Coba bajunya yang masih dikeluarkan dirapikan, dasinya yang masih mencong diluruskan. Oke, coba dilihat di bawah tempat duduk kanan dan kiri ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan diambil. Sudah rapi semua? Oke, kalau sudah rapi semua silakan duduk. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya. Yang hadir mohon angkat tangan. Agnes, Siva, Tias, Yulia, Dewi. Oke, hadir semua ya. Kita hari ini akan belajar tentang materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Apa sih sebenarnya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Pernah tahu daerah di Indonesia yang paling sering banjir mana? Jakarta itu ada daerah yang paling sering banjir karena memang Jakarta itu sebenarnya daratannya itu terkikis sehingga lebih tinggi laut daripada daratan. Begitu juga sungai itu sebenarnya makanya sungainya itu dipagerin kanan kirinya agar airnya itu tidak masuk ke daerah pemukiman. Pernah nggak dengar berita kalau pas banjir itu ada orang yang tersengat, tersetrum? Pernah. Listrik. Pernah nggak dengar berita itu? Pernah. Pernah kan? Dengar berita itu ketika ada orang banjir, misalnya hujan-hujan gitu, terus banjir, dia lewat di dekat tiang listrik, terus setrum. Pada tahun 2019 2018 bahkan ada orang baru pulang malam tahun baruan, ada orang baru pulang tahun baruan itu tersetrum. Oke, ya. Kenapa? Kok kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Jadi jangan sampai kita sebagai kalian siswa jurusan IPA, tapi kalian tidak tahu membedakan mana larutan yang bersifat elektrolit dan non elektrolit. Mana yang dapat menghantarkan listrik, mana yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Ya. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang materi apa? Ya. Tentang ikatan kimia. Oke, Putri. Keaktifan saya Bapak nilai ya. Ikatan kimia. Ada yang masih ingat ikatan kimia? Ada berapa? Ya, Nabila? Ada 3. Iya. Ion, kovalen, sama Ion kovalen sama logam.
Coba Bapak mau ingatkan garam dapur, rumus senyawanya itu kan NaCl. Ada yang tahu nggak? Dia ikatannya ikatan apa? Ya, ikatan kovalen. Ada yang punya jawaban lain? Ikatan garam dapur itu termasuk ikatan ion. Terus ada yang bawa tadi Bapak lihat ada bawa urea ya? Ya. Ada yang tahu sifat? Iya. Urea itu bersifat ikatannya adalah ikatan kovalen. Urea itu ikatannya ikatan kovalen. Jadi pada hari ini masih ada kaitannya dengan ikatan ion, ikatan kovalen. Jenisnya ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Ya, tadi bagus sekali tadi yang sudah dijawab oleh Putri, kemudian oleh Nabila, Siva, dan Ratu. Tadi berkaitan dengan ikatan. Terus bahan-bahan yang kalian bawa ada seperti garam, urea, kemudian karbon, glukosa, gula kan, kemudian ada seperti juga. Itu semua kaitannya dengan senyawa-senyawa yang kalian bawa itu tadi ada kaitannya dengan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu ada kaitannya dengan ini. Ternyata setiap larutan tadi sifat kaitannya dengan ikatan kimia itu punya keterkaitan juga dengan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, selanjutnya. Oke. Bapak akan menyampaikan terkait KD, kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian juga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, KD itu kompetensi dasar kita. Ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Pada pembelajaran kali ini KD-nya adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jadi nanti berdasarkan daya hantar listrik yang akan kalian uji coba, kalian itu dapat menganalisis sifatnya. Oh, ini larutan elektrolit. Oh, ini larutan non elektrolit. Itu pengetahuan yang diharapkan. Kemudian yang KD keterampilannya, kalian dapat membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Jadi hari ini juga kita akan melakukan percobaan. Oke, sudah gak sabar mau percobaan? Ya. Oke. Selanjutnya indikatornya itu ada indikator pengetahuan, mulai dari menuliskan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit, kemudian menuliskan pengertian larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Sedangkan indikator pengetahuan keterampilan itu ada mengamati fenomena dulu. Nanti kalian mengamati fenomena kemudian mengenai daya hantar listrik dalam kehidupan sehari berdasarkan video tentang proses penangkapan itu dengan Alstrom kan. Kemudian juga kalian mengidentifikasi jenis-jenis larutan yang dapat menghantarkan listrik. Indikator yang terakhir yaitu dapat menyimpulkan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, kemudian menyimpulkan juga penyebab larutan non elektrolit kenapa tidak dapat menghantarkan listrik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, Bapak harap kalian itu mensyukuri dengan sungguh-sungguh atas keteraturan fenomena daya hantar listrik itu sebagai wujud kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kalian itu menunjukkan rasa antusiasme, kemudian menunjukkan rasa ingin tahu, sikap teliti, bertanggung jawab dan komunikatif serta demokratis dalam melakukan diskusi. Nanti kalau praktikum jangan ayel-ayelan. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan penyebab larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. Dan yang terakhir, kalian itu dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Oke. Kelompoknya, kelompok 1 ada, dapat lihat, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Kelompok 1 berada di sini. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri, pindah ke kelompoknya masing-masing. Beserta jas lab sudah dipakai. Sudah semua memakai jas lab? Oke, Bapak harap kita kan hari ini mau percobaan. Bapak harap kalian itu selama percobaan itu memiliki nantinya kalian itu dapat melakukan percobaan sehingga dapat menentukan sifat lautan. Kenapa kaitannya? Ya seperti yang Bapak awal tadi. Sifat lautan yang sudah kalian nanti dapatkan itu kalian nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak salah seandainya nyuci baju ada kabel yang jatuh, tidak lantas malah kabelnya dipegang gitu. Oh, tidak cepat keluar dari air gitu. Jadi harapannya nanti berkaitan dengan sifat lautan elektron yang sudah kalian dapatkan nanti, atau kalian nanti dapat mengelompokkan lautan yang ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan sehari-hari ini, sehingga nantinya kalian itu dapat mengimplementasikan ilmu tersebut. Oke, selanjutnya nanti kan percobaan. Kalau dalam percobaan diusahakan kalian itu selalu bergotong royong, kemudian teliti. Kebinekaan juga dalam global. Maksudnya bineka gimana? Kalau beda pendapat nggak masalah, tapi nanti gimana caranya didiskusikan untuk mencari yang terbaik. Oke, kalian juga nanti sebagai, karena kita percobaan, kalian juga nanti teliti, diamati gambar yang ada pada gelas, ada yang gelembungnya, lampunya nanti juga diamati. Oke, sekarang keluarkan Android kalian, HP kalian, kita akan tes. Keluarkan HP Android kalian semua, scan barcode di sana. Kita akan tes. Scan barcode-nya, silakan masuk-masuk scan. Scan, sudah? Oke. Scan ya, sudah? Yuk. Sekarang kerjakan pretest kita sebelum kita mulai pembelajaran. Pretestnya. Yang mahal berapa ya? Baru 7 jawaban ini. Oke, pretest yang kalian lakukan ada 24 orang kan? Ya. Yang paling tinggi itu benar 7, ada 2 orang. Benar 8 ada, benar 6 ada 3 orang. Benar 5 ada berapa? 2. Benar 4 ada 5 orang. Benar 3 ada 6 orang. Benar 2 ada 2 orang. Dan benar 1 ada 4 orang. Kita akan mulai praktikum kita pada hari ini. Sebelum kita mulai praktikum, Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model Discovery Learning. Ada 6 sintaknya. Yang pertama adalah apa? Stimulus. Yang kedua, orientasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang kelima, yaitu pengolahan data. Yang kelima, verifikasi. Dan yang keenam, itu adalah kesimpulan. Oke, kita pada sintak yang pertama. Perhatikan dulu semuanya. Pada sintak yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Mobil. Perhatikan sebentar komponen-komponen pada mobil. Itu semua komponen terpusat pada siapa?
Iya. Energi strong. Tahu energi strong itu apa? Aki. Perhatikan lagi. Ini gambar apa ini? Aki. Aki. Ini Aki. Berkaitan dengan gambar tadi, kita bahas sintaks yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Mari kalian tuliskan Mari kalian tuliskan rumusan masalah berdasarkan gambar tadi. Silakan masing-masing kelompok untuk dapat menuliskan rumusan masalah. Ya, dari gambar ketiga tadi, pertama gambar mobil, kemudian gambar air aki, kemudian gambar larutan H2SO4. Silakan tuliskan rumusan masalah. Yuk, tuliskan rumusan masalahnya bekerjasama. Sudah? Baru dapat satu. Oke, kelompok satu baru dapat satu. Sudah semua? Sudah, ayo coba kita tulis rumusan masalah yang ada. Yang pertama, ya kelompok satu. Apa hubungan H2SO4 dengan mobil? Apa hubungannya H2SO4 dengan aki mobil? Ada lagi? Kelompok tiga. Siva? Apa kegunaan aki mobil? Sekarang pada identifikasi selanjutnya yaitu menuliskan hipotesis. Coba kalian tuliskan hipotesis yang ada. Oke, yuk siapa yang bisa membuat hipotesis? Ya, kelompok 4. Diduga larutan H2SO4 bersifat Diduga larutan H2SO4 bersifat elektrolit karena kaitannya dengan listrik. Oke ya, sudah. Oke. Sekarang kita sintaks yang keberapa? Ketiga. Apa itu? Pengumpulan data. Terkait pengumpulan data, mari kita praktik dulu. Oke. Silakan kalian siapkan bahan-bahan yang ada sampai dengan di gelas ini sampai dengan 80 ml saja. Jangan penuh-penuh, takutnya nanti tumpah. Ya. Silakan buat 8 larutan. Untuk 3 larutan yang lain sudah Bapak siapkan. Sekarang maskernya dipakai dulu karena kita mau praktikum. Kenapa kita pakai masker? Standar keselamatan laboratorium. Oke, label kan? Dikasih label sesuai dengan larutan yang kalian bawa. Contoh garam. Dimasukkan garamnya dicampur dengan air. Airnya di mana? Di depan. Diaduknya pakai batang pengaduk ya. Jangan dicelupin pakai tangan. Kalau larutannya keras nanti berbahaya. Oke. Dikasih label dulu, kasih label baru dipakai nanti itu kan lupa. Nah, segitu terus diberi tambahin air sampai dengan batas 80 mili. Terus habis itu diaduk dengan batang pengaduk. Oke? Terus lihat batasnya. Oke, sudah diaduk dengan batang pengaduk. Ingat, batang pengaduknya kalau mau ganti larutan dicuci pakai air dulu batang pengaduknya. Contoh habis garam
dicuci dulu. Kalau mau ganti urea. Oke? Dicuci dulu bata pengaduknya. Nanti kalau sudah terkontaminasi bahaya. Dibuang pakai ini. Terus nanti kurangi, buang kan kasih sekali juga. Kalian harus sekali buat. Sama aja. Sembari praktikum nanti hasil praktikumnya ditulis dalam tabel, ya. Nah, praktikum ditulis dalam tabel ini. Jangan nempel. Sembilan. Lebih terang. Oke, sudah semua praktikumnya? Ya. Ayo, Bapak ingin tahu jawaban dari hasil yang sudah kalian buat. Coba kelompok 1 sebutkan hasil yang pertama dan kedua. Urea gimana? Urea uji nyalanya tidak menyala. Gelembung gasnya tidak ada. Urea tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang kedua, Etanol tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. etanol tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Oke, kelompok 2 yang ke 3 dan ke 4. Glukosa lampunya tidak menyala dan tidak ada gas. Cuka tidak menyala, tidak ada gas. Oke, kelompok 3 kapur dan garam. Terang. Banyak gelembung. Garam, terang, sedikit gelembung. Terang, sedikit gelembung. Oke, lanjut untuk NaOH dan HCl. NaOH terang, banyak gelembung. HCl terang, banyak gelembung. Oke, sip. Oke, itu ya. Sekarang kita sintak yang keempat, yaitu pengolahan data. Oke, silakan olah datanya, diisi. Oke, silakan dijawab. Yuk, bareng-bareng yuk, biar cepat. Oke, ayo diskusi. Bapak nilai ini keaktifan diskusinya.
Oke, pengolahan datanya sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita pada sintak yang kelima. Verifikasi. Oke, sekarang isi berdasarkan hipotesis kalian. Kalian isi verifikasi yang ada. Oke, silakan. Ayo kerjasamanya. Ayo sampai verifikasi dulu. Oke. Sudah, kalau sudah verifikasi, ayo kelompok siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 2 presentasi berarti ya. Oke, silakan kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok gue yang merupakan Nova, Putri, Ratu, Nia, Des, dan Olive. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Putri. Identifikasi masalah dari gambar yang telah dilihat. 1. Apa hubungan H2SO4 dengan aki mobil? 2. Apa kegunaan aki mobil? 3. Mengapa aki menjadi pusat energi? Hipotesis. Juga adanya keterkaitan H2SO4 dengan larutan elektrolit. Hasil pengamatan, mobil urea tidak menyala, tidak menghasilkan gelembung gas. Etanol tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas. Glukosa tidak menyala, tidak menghasilkan gelembung gas. Cuka tidak menyala, tidak menghasilkan gelembung gas. Kapur menyala terang, menghasilkan banyak gelembung gas. Garam menyala terang dan menghasilkan sedikit gelembung gas. NaOH menyala terang dan menghasilkan banyak gelembung gas. HCl menyala terang dan menghasilkan banyak gelembung gas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak. Pengolahan data. 1. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan yang telah dilakukan di atas, gejala mana yang menunjukkan larutan dapat mengatakan lalu listrik, nyala lampu dan gelembung gas. 2. Dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan pada larutan garam, larutan aula dan air aki, gejala yang ditimbulkan pada alat uji elektronik adalah mampu menyala terang menghasilkan gelembung, sehingga yang dimaksud dengan larutan elektronik adalah menyala dengan terang dan menghasilkan banyak gelembung gas. 3. Dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan pada larutan gula, urea, dan etanol, gejala yang ditimbulkan pada alat uji elektronik adalah tidak dapat menyala dengan terang dan tidak menghasilkan gelembung gas. Sehingga yang dimaksud dengan larutan non elektrolit adalah tidak dapat menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas. 4. Berdasarkan perbedaan nyala lampu dan banyak sedikitnya gelembung gas, maka kelompokkan larutan-larutan tersebut di dalam tabel berikut. Lampu terang dan banyak gelembung gas. 1. NaOH, 2. HCl, 3. Garam. Lampu redup dan sedikit gelembung gas. 1. Kapur. 5. Berdasarkan percobaan dan dari tabel di atas, maka yang dimaksud dengan elektrolit kuat adalah yang mampu menghasilkan nyala lampu terang dan banyak gelembung gas. Dan elektrolit lemah adalah
yang menghasilkan lampu redup dan menghasilkan sedikit gelombang gas. Verifikasi hipotesis apa yang diterima berdasarkan data yang dinyatakan lampu H2SO sifat elektrolit kuat. Ada yang bertanya? Silakan. Bagaimana sifat larutan MgCl2? Lanjut. Sifat Apa sifat elektrolit dari asam Jawa? silakan kita coba menjawab pertanyaan dari Kate. Oke, perhatikan nih. Yuk dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Kate. Bagaimana sifat larutan MgCl2? MgCl2 sama seperti pada elektrolit kuat karena mampu menghasilkan nyala lampu terang dan gelembung gas. Banyak. Silakan Ratu untuk menjawab pertanyaan dari Siva. Apa sifat yang dari asam dan elektrolit lemah dan banyak dan sebagainya. Silakan Lalu untuk menjawab pertanyaan dari Nabila. Sifat pertama elektrolit lemah demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk nomor 2. Yuk. Perhatikan sebelum terakhir kita sebelum menyimpulkan, perhatikan. Elektrolit. Masih ingat dengan ikatan ion kan? Masih. Ikatan ion, contoh garam dapur. Ketika dalam air kira-kira bagaimana dengan garam dapur? Ternyata garam dapur itu ketika dalam air dia akan terionisasi. Karena dia ikatannya ion maka dia terionisasi. Dia menjadi bentuk ion-ion, ion Na+ dan ion Cl-. Oke. Nih. Awalnya kan padatan garamnya, terus berubah menjadi ion. Terus perhatikan lagi. Selain senyawa ion, ternyata beberapa senyawa kovalen polar itu bersifat juga elektrolit. Contohnya HCl, H2SO4, kemudian CH3COH itu semuanya terionisasi. Tapi ingat di sini, ini tanda panahnya berapa ini? 1 kan? Ini tanda panahnya ada berapa? 2. Kalau tanda panahnya 2 berarti terionisasi sebagian. Itu ini asam cuka ini terionisasi sebagian. Tadi sesuai dengan hasil praktikum. Ya. Apa hubungannya dengan sifat daya hantar listrik? Perhatikan. Ternyata yang akan terjadi itu pada lampu ketika dia elektrolit itu adalah dia akan terionisasi. Karena dia terionisasi makanya lampunya nyalanya terang karena di sini ada ion-ionnya, ion min larinya ke negatif, ke positif, sedangkan ion plus dia ke negatif. Tadi kan kabelnya ada berapa tadi? 2. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Nah, larutan elektrolit kuat itu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kalau non elektrolit, ini contohnya ada gula, ada alkohol
Karena lautan non elektrolit itu tidak terionisasi. Nih kayak tadi nih gula tidak terionisasi, nggak ada ion. Karena dia bentuknya semuanya berbentuk molekul, tidak berbentuk ion. Jadi lautan non elektrolit itu apa? Lautan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Oke, sebelum ke situ, coba kita pada sintak yang terakhir yaitu menyimpulkan. Bapak mau pingin tahu kesimpulan kalian. Coba ada yang bisa menyebutkan hasil dari garam? Garam? Ya, Siva, silakan hasil dari garam tadi. Gimana hasilnya? Lampunya menyalanya terang terus, bumbunya sedikit. Jadi larutan elektrolitnya lemah. Garam punyanya si Siva, lampunya terang. Terus kemudian lembutnya sedikit, berarti dia elektrolit. Bener nggak? Bener nggak? Kalau hasil itu bener nggak? Bener, itu untuk Siva. Ada yang jawab berbeda garam? Ada, silakan. Untuk garam uji nyala lampu terang. Ya. Tugasnya juga banyak. Garam itu nyala lampunya terang, kemudian bentuk gasnya juga banyak, berarti termasuk elektrolit kuat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba. Bapak ingin menyimpulkan apa yang menyebabkan gula itu bersifat non elektrolit. Apa yang menyebabkan gula itu bersifat non elektrolit? Ya. Karena lampunya tidak menyala dan tidak ada. Karena lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Oke, beri tepuk tangan untuk Nabila. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada kata kunci tadi. Ya, silakan Putri. Karena tidak terionisasi. Oke, beri tepuk tangan untuk Nanda. Oke. Jadi larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang dapat menyalakan lampu apa? Angkat tangan. Larutan elektrolit kuat berarti larutan yang dapat ya menyala lampu terang, gelembung gas banyak. Oke. Nah, berdasarkan hasil tadi, coba kita evaluasi. Tadi hasilnya Fadil dengan hasilnya Siva sama enggak? Beda. Kira-kira apa yang menyebabkan? Ayo, apa yang menyebabkan perbedaan? Kita evaluasi hasil tadi. Mari kita evaluasi hasil tadi. Apa yang menyebabkan hasil garamnya Siva dengan hasil garamnya Fadil itu berbeda? Yang pertama, apa? Ya. Takaran garamnya tidak sama. Oke, bagus, tepat sekali. Beri tangan untuk Siva. Ada yang lain? Ngamatin nggak pakunya? Mungkin nggak kalau pakunya nyucinya tidak bersih, itu akan menyebabkan? Mungkin, berarti faktor paku. Ada yang lain? Ada yang lain yuk evaluasi tadi? Apalagi kesalahan tadi yang timbul? Apa? Mencuci paku tidak bersih. Oke, jadi banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya barangkali tadi gelas yang digunakan itu tidak dicuci terlebih dahulu. Ternyata gelasnya habis buat garam, dipakai buat glukosa. Harusnya dicuci dulu tadi kan? Ya. Apalagi? Karena kabel tidak menempel. Ada nggak tadi kabel yang nggak menempel? Ada. Ya. Karena kabel juga terbalik.
kita coba refleksi tadi. Kira-kira apa sih komentar kalian terhadap tadi? Yuk berikan komentar terhadap alat maupun larutan, solusi terkait ke depan biar kita agar lebih baik praktikumnya. Yuk. Ya, Nabila. Kabelnya diperbaiki, tidak pakai kabel yang murahan atau kabel serabut, lebih baik pakai kabel yang bersifat tinggi. Kita refleksi. Pakunya pakai paku yang baru. Sehingga praktikum kita akan lebih akurat. Sehingga gelembungnya terlihat. Yuk kita berikan refleksi lagi terkait pembelajaran kita. Sebaiknya alat-alatnya dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Oke. Ya. Oke. Sebelum itu Bapak harap kalian nanti di rumah buat alat seperti ini. Kemudian coba alat tersebut pada pertama larutan asam jawa, yang kedua pada garam udah kan? Yang kedua pada jeruk nipis. Yang ketiga tadi kan kapur kan? Ya, berarti yang ketiga itu coba pada sabun colek. Oke. Pada sabun kalian di rumah dicoba tindak lanjuti, coba nanti hasilnya difoto dikirim ke Bapak. Oke? Gitu ya? Oke. Selanjutnya, oke. Tadi kan dites kan? Ya. Sekarang kita proses. Silakan scan barcode-nya, terus dikerjakan. Tidak usah tergesa-gesa. Oke. Sudah barcode-nya? Yuk, silakan dikerjakan. Bapak pantau di sini. Coba dikerjakan pelan-pelan saja. Harus ada progres. Tadi kan kita sudah belajar larutan elektronik, contoh-contoh bahannya. Sudah selesai? Wah, ada yang benar 14, berarti cuma salah satu. 13, 2 orang. 12, 11, 10. Benar 5, ada 2 orang. Sudah? Baru 16 orang, berarti kurang 8 lagi. 4 orang lagi. 3 orang lagi. Yang terakhir benar 6 lagi. Benar 12 nih. Soalnya ya. Yuk 3 orang lagi. Kelihatan loh namanya di sini yang belum. Atau ada yang lupa kirim? Rena sudah. Intan dapat 12, Siti Nurbaiti 13. Oke, cukup ya pembelajaran hari ini. Enggak, ingat ini hanya nilai harian. Masih ada nilai yang lain yang harus kalian capai yang bisa lebih baik lagi. Oke. Menarik bukan pembelajaran kita, praktikum kita hari ini? Bapak rasa cukup, nanti setelah akhir silakan diberesin ya. Oke, Bapak rasa cukup. Saya Dio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.